Apa kabar semuanya? Nggak kedengeran ya, Kak? Coba kita tanya lagi. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, Kakak. Nah, suaranya. Jadi, Nah, supaya adik-adik semangat ibadah di rumah, gimana? Kita memuji Tuhan dulu aja, Kak. Nah, gimana nih? Adik-adik bangkit berdiri ya semuanya ya. Oke, kita semua bangkit berdiri adik-adik yang di rumah. Pertama kita nyala apa, Kak? Dengar dia panggil nama saya. Pakai gerakannya ya semua. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Wah, Kak, kayaknya masih kurang semangat nih. Iya nih ya, Kak, kita nyanyi satu kali lagi yuk. Ayo. Judulnya Cip Cip Pam Pam. Bisa kan adik-adik? Bisa. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya ya. Cuip cuip. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Adik-adik, sebelum kita masuk ibadah, mari kita bernyanyi. Mari masuk dan ambil posisi tangannya dilipat, matanya ditutup, dan mari kita bernyanyi.
kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena telah mengumpulkan kami di ibadah online ini ya Tuhan. Saat ini kami akan memuji nama-Mu dan mendengarkan sebagian firman-Mu. Sertai kami ya Tuhan hingga nanti dari awal hingga akhir ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Shalom, anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 3. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 3, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku disebut ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kubukakan dengan amin. Tuluskanlah hati dengan yakin. Memegang firman-Mu. Curahkanlah roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan. Kami setia kepadamu. Amin. Anak-anak, kami persilahkan untuk duduk. Hukum Taurat kita pada minggu ini tertulis di kitab Roma 15 ayat 13. Kita membacanya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 355 ayat 1 dan 2. Kita angkat pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai 2. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengan sabdanya. Hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tenang. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan tetap. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tenang. Anak-anak sekolah minggu kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Anak-anak, kami persilahkan untuk duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 213 ayat 1 dan 2. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 213 ayat 1 sampai 2. Dung sonang rohaku. Yesus
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga khotbah kita pada saat ini, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai hidup kami. Engkau memberikan kesehatan kepada kami hingga pada saat ini, dan kami dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami untuk masuk dalam perayaan hari turunnya Roh Kudus. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang menyertai hati kami. Biarkanlah roh-Mu tinggal di dalam hati kami, sehingga semangat kami tetap menyala-nyala, sebagaimana Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami akan mendengarkan khotbah dan membaca firman-Mu, kiranya Tuhanlah menyertai hati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pada minggu ini, pada hari ini, kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Oleh karena itu firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat 13. Inilah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Adik-adik sekolah minggu, silahkan untuk membuka Alkitabnya dan juga mendengarkan firman Tuhan. Pentakosta. Pada ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ketika Yesus naik ke sorga, Yesus berpesan kepada para murid-muridnya supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem. Kenapa mereka tetap tinggal di Yerusalem? Dengan janji bahwa ketika Yesus naik ke sorga, dia akan meminta kepada Bapa, kepada Allah yang mengutus dia, supaya ketika dia nanti naik ke sorga, Roh Kudus hinggap atau menyertai murid-murid Yesus itu. Adik-adik sekolah minggu, ketika Yesus naik ke sorga, para murid itu pun kembali ke rumah masing-masing. Tetapi ketika mereka masing-masing di rumahnya, mereka tentunya ketakutan. Mereka mengunci rumah mereka masing-masing karena mereka tidak tahu lagi kepada siapa mereka mengadu. Selama ini Yesus sudah tinggal bersama-sama dengan mereka. Selama ini mereka sudah meninggalkan keluarga mereka dan untuk bersekutu dengan Tuhan mereka, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika Yesus Kristus naik ke sorga, mereka merasa kesepian. Dan di lain itu, mereka juga sangat ketakutan. Kenapa? Karena mereka harus membicarakan, harus memberitakan firman Tuhan. Orang-orang banyak tidak menyukai Yesus. Orang-orang yang ada di sekitar murid Yesus itu tidak menyukai siapa murid Yesus itu. Akhirnya mereka ketakutan dan mereka mengunci kamar mereka, mengunci rumah mereka, dan di situ mereka berdoa.
Adik-adik sekolah minggu, pada saat itu ketika hari ke-50, yaitu setelah 10 hari Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus turun. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah sebuah Roh Kudus, tetapi mereka bisa merasakan hadirnya Roh Kudus. Apa itu tadi dikatakan di situ? Ada tiupan angin keras. Tiupan angin keras itu masuk ke dalam rumah itu, mereka merasakan, tetapi ketika Roh Kudus itu hadir, walaupun tiupan itu sangat kencang, tetapi hati mereka tenang. Suatu keadaan yang sangat-sangat genting pada saat itu, tetapi hati mereka tetap tenang. Begitulah orang percaya. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang genting, hadirnya Roh Kudus dilihat dari hati yang tenang. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Ketika dunia sedang takut, ketika dunia sedang goncang, ketika virus corona ada di sekitar kita, tetapi hati kita bisa dan mampu untuk tenang. Itu kerjaan apa? Itu kerjaan Roh Kudus. Dan pada saat itu, ketika situasi yang ribut tadi, tetapi dalam situasi yang genting tadi, hati mereka tetap tenang, muncullah Roh Kudus. Mereka melihat ada lidah api di atas kepala mereka. Dan sesudah itu, mereka mampu untuk mengucapkan bahasa-bahasa. Tiba-tiba, ketika para murid-murid Yesus itu sedang merasakan hadirnya Roh Kudus, tiba-tiba datang orang banyak, orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem itu. Orang-orang Yahudi yang saleh, yang katanya mereka sangat menghormati Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat ada rasul-rasul yang mampu untuk berkata-kata dalam bahasa dan lidah mereka, maka mereka takjub. Mereka bingung, bukankah orang ini adalah orang-orang yang Galilea yang terpinggirkan sana? Adik-adik sekolah minggu, pada waktu zaman Yesus, ketika dikatakan orang Galilea, itu adalah orang-orang yang dipinggirkan. Orang-orang yang tidak mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, yang tinggi. Mereka mempunyai tingkat pendidikan yang sangat rendah. Itu sebabnya, kalau kalian ingat itu, 12 murid Yesus, itu semuanya rata-rata pendidikannya rendah. Simon Petrus adalah seorang nelayan, dan juga saudara-saudara yang lain. Hampir dari 12 murid Yesus itu, hampir semuanya adalah orang-orang sekitaran Galilea. Pendidikannya tidak ada, status sosialnya tidak ada, mereka orang miskin. Tetapi orang yang miskin itu, orang yang tidak punya apa-apa itu, mereka mampu untuk berbahasa asing. Dan ketika pada saat orang-orang pintar melihat mereka, mereka bingung. Ini kenapa mereka bisa mampu untuk mengucapkan bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya? Siapa mereka? Apakah mereka pintar? Tidak. Tetapi itu adalah karya Roh Kudus. Roh Kuduslah menggerakkan mereka. Dan yang paling penting, adik-adik sekolah minggu, ketika itu terjadi, ketika lidah api ada di atas kepala mereka, dan ketika mereka mampu untuk berbahasa di luar dari bahasa mereka sehari-hari, mereka dituduh bahwa orang-orang yang ini, 12 murid Yesus tadi, itu adalah orang-orang yang sedang mabuk, makanya mereka mampu untuk berbahasa asing. Yang menarik adalah ketika mereka mendengar itu, mereka mampu memberikan jawab. Adik-adik sekolah minggu, bila adik-adik sekolah minggu membaca cerita itu, maka Simon Petrus pun tampil untuk menjawab orang-orang banyak itu. Mereka mengatakan, Simon Petrus mengatakan bahwa mereka bukanlah orang yang sedang mabuk, tetapi orang yang telah dihinggapi oleh Roh Kudus. Apa artinya? Kita ingat tadi, waktu pertama kali saya bercerita, bahwa ketika Yesus naik ke sorga, mereka pergi ke rumahnya masing-masing, mereka mengunci pintu mereka, mereka ketakutan. Dan ketika Roh Kudus datang kepada mereka, mereka dituduh mereka mabuk. Simon Petrus langsung muncul dan dia menjawab mereka. Artinya apa? Mereka tidak takut lagi. Itulah karya Roh Kudus. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Setiap orang percaya tidak pernah takut terhadap dunia. Kenapa? Karena mereka dihinggapi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang bekerja di dalam hati setiap orang percaya. Roh Kuduslah yang memberikan harapan, Roh Kuduslah yang memampukan manusia untuk melihat sinar terang di dalam kegelapan. Dan pada saat itu,
firman Tuhan menjadi terwujud. Itulah yang dikatakan Yohanes Pembaptis ketika dia membaptis Yesus. Sebelumnya dia mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis membaptis manusia dengan air, tetapi ketika Yesus Kristus dia membaptis dengan Roh Kudus. Itulah fungsi Roh Kudus tadi, menyemangati orang-orang percaya, membuat setiap orang percaya untuk tidak menjadi takut lagi, dan membuat adik-adik sekolah minggu untuk mampu menghadapi setiap tantangan di dalam dunia ini. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, bersukacitalah, bersemangatlah, tetap menjaga kesehatan, tetap mencuci tangan, dan tetaplah berdoa supaya Tuhan tetap menguatkan kita menghadapi situasi ini. Amin, kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, pada saat ini kami merayakan hari turunnya Roh Kudus, yaitu Roh yang Kau janjikan kepada kami sebagai Roh penghibur, Roh penyemangat, Roh yang memberikan rasa optimis kepada diri kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mendoakan orang tua kami yang bekerja, yang keluar untuk mencari nafkah, melihat berkat-Mu Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka. Ya Allah Bapa kami yang di surga, lindungi mereka, sertai mereka, sehingga ketika mereka pulang dari pekerjaan mereka, kami dapat berkumpul kembali, bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam perjumpaan kami. Ya Allah kami yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, kami mendoakan saudara-saudara kami, teman-teman kami, teman sepermainan, teman di sekolah, ataupun sahabat-sahabat kami yang lain. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami tidak mampu dan tidak dapat bertemu dengan mereka dalam suasana dan aktivitas seperti biasa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, lindungi mereka supaya mereka tetap sehat selalu, sehingga ketika kami kembali untuk kemudian hari bisa berjumpa dengan mereka, kami dalam situasi dan dalam kesehatan yang maksimal. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mendoakan guru-guru sekolah minggu dan juga guru-guru ketika kami belajar. Ya Allah Bapa kami yang di surga, lindungi mereka, kuatkan mereka, sehingga setiap aktivitas yang mereka lakukan pada saat ini itu merupakan sesuatu hal yang sangat berguna. Walaupun kami berdiam di rumah masing-masing, tetapi kami mampu untuk bekerja dan berbuah. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami merendahkan diri kami, menerima Roh-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah Roh-Mu itu kepada kami, supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang tetap semangat dan optimis, dan mampu menghadapi setiap tantangan yang dunia berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan ayat 2. Kusuka menuturkan. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 sampai 2. Kusuka menuturkan. Ku
Adik-adik sekolah minggu, kita bangkit berdiri, kita berdoa, mendoakan doa Bapa kami sebagaimana Yesus mengajarkan para murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihankannya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, selamat merayakan hari turunnya Roh Kudus. Shalom. Gimana nih adik-adik? Tadi sudah dengarkan khotbah dari Amang Pendeta. Hari ini adalah harinya turunnya Roh Kudus yang biasa kita sebut dengan Hari Pentakosta. Ya, walaupun kita berada di tengah kondisi adanya virus corona ini, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan selalu ada di hati kita, dan Tuhan Yesus pasti akan menyertai kita dimanapun dan kapanpun, kan Kak Ingrid? Betul sekali Kak Kiki. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita bernyanyi dari lagu Ku Menang, Ku Menang. Masuk dalam aktivitas hari ini. Aktivitasnya yaitu membuat hiasan dinding. Nah, yuk kita lihat alat dan bahannya apa aja. Apa aja nih Kak? Pertama, ada pensil warna, ada selotip, ada double tip, ada pita, ada benang atau tali ya Kak? Iya, betul. Ada sedotan, dan tidak lupa gambar 3 buah gambar yang akan kita jadikan hiasan seperti ini. Dan ada kertas buffalo atau kertas apa saja yang ada di rumah adik-adik. Gimana nih Kak cara ngebuatinnya sekarang? Jadi lingkaran ini nanti akan kita buat di dalam kertas ini. Jadi seperti ini. Kita buat lingkaran. Sudah jadi lingkaran, kita potong. Kita buatnya 2 lingkaran ya. Kita potong, kemudian ada jadi 2 seperti ini. Setelah jadi lingkaran, kita akan tempel. Yang pertama adalah burungnya. Burungnya kita tempel memakai sedotan yang sudah dipotong. Kita tempel dulu memakai
double tip. Oke, double tip kita tempel. Kemudian di lingkaran ini kita tempel juga pakai double tip. Dan burungnya kita tempel. Sudah ditempel burungnya, kita ambil benang tiga lembar benang, yang dua ukurannya sama dan yang satu lebih panjang. Yang sama kita tempel, ini kita balikan terlebih dahulu ya. Kita tempel menggunakan isolasi. Kita tempel yang sisinya yang benangnya sama di sebelah kiri dan kanan, di tengahnya yang lebih panjang. Kemudian lidah apinya kita tempel terbalik ya, menghadap belakang gini, menggunakan isolasi. Satu lagi. Setelah kita tempel, kita ambil pita. Pitanya kita potong ya, pitanya menjadi kisaran 20 cm. Setelah kita potong, kita tempelkan di atasnya. Kita tempelkan. Setelah kita tempel, kita ambil bulatan yang satunya lagi untuk menutupi bagian belakangnya biar terlihat lebih cantik dan lebih baik. Seperti ini ya. Kita ambil double tip, tempel. Terus tempel. Tempel di belakang. Jadi deh. Gimana Kak Ingrid? Mudah kan? Udah kan adik-adik? Udah kan adik-adik? Bisa dilakukan bersama dengan mama dan papa di rumah. Ya. Nah, untuk gambarnya nanti kakak-kakak sekolah minggunya akan taruh di description di YouTube-nya. Jadi bisa dilihat gambarnya itu seperti apa. Jadi patokan untuk gambar lingkarannya sebesar ini, gambar burung merpatinya sebesar ini, dan 3 lidah apinya sebesar ini. Seperti itu. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Oke adik-adik, sudah selesai ibadah kita hari ini. Dan jangan lupa adik-adik untuk mengerjakan aktivitasnya dan juga menghafal ayat hafalan. Ayat hafalannya apa Kak Kiki? Ayat hafalannya dari Ayub 32 ayat 8.
yang menyebutkan, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Nah, sampai jumpa lagi adik-adik di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah!